Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai game experience yang akan support di semua device Android, baik Android non-root maupun root. Untuk konten ini saya buat karena ada pertanyaan seperti ini. Bang, kenapa ketika saya menggunakan game space dan melakukan plotting Windows alias membuka aplikasi ketika bermain game, itu aplikasinya malah memuat ulang atau reload? Jawaban atau alasan utamanya karena RAM yang digunakan di device kalian kecil sehingga tidak mampu dan tidak kuat untuk melakukan multitasking yang berat. Ditambah juga untuk ukuran dari game space itu ya bawaannya lumayan besar teman-teman. Kalau versi yang lawas itu sekitar 77,5 MB. Jadi ini lumayan juga membebani ke multitasking dari device kalian masing-masing. Serta ada pertanyaan di user yang sudah custom ROM, gimana caranya untuk menampilkan plotting Windows karena di game space bawaan dari custom ROM itu tidak bisa plotting Windows. Nah, di sini ya saya menggunakan Rise Droid Android 12L. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti untuk konten nyobrek Android pasti udah paham lah ya dan tahu juga untuk custom ROM ini. Tidak ada yang namanya plotting Windows untuk membuka misalkan ya WhatsApp, TikTok, Telegram ketika bermain game. Oke, di sini kita bakalan bahas aja untuk game experience yang bakalan support di semua device Android-nya. Tentunya kita memerlukan aplikasi bantuan ya atau tambahan. Nah, di sini saya bakalan masuk terlebih dahulu aja ke bahannya. Teman-teman bisa dapatkan seperti biasa di papan komentar yang sudah dipin, jadi tinggal langsung aja gas dari sana. Oke, di sini saya bakalan buka terlebih dahulu. Nah, namanya itu adalah Taskbar Game Experience. Teman-teman tinggal install aja. Ukurannya di sini cuma 2,37 MB, jadi kecil ya terbilangnya. Dan ini support dari mulai Android 5.0 sampai dengan Android 13. Oke ya, kita tinggal lihat aja di sini untuk taskbarnya ukurannya itu kecil banget ya jika dibandingkan dengan game space dari bawaan device kalian masing-masing. Untuk ukuran aplikasinya 4,68 ya, dan nanti mungkin bakalan ada tambahan dari data pengguna dan cache ya. Mungkin bakalan sekitar 5 MB-an. Oke, kita bakalan buka aja lewat sini. Dan teman-teman di sini harus ada settingan yang diatur ya, dan ini sifatnya wajib supaya bekerja secara optimal untuk taskbarnya. Yang pertama, kalian aktifkan terlebih dahulu untuk permission dari taskbarnya. Oke, seperti ini. Kemudian kalian tinggal kasih aja untuk perizinannya. Kalau sudah ya, untuk settingan wajib lainnya di sini ada yang namanya itu free form mode. Nah, kalau free form mode kalian tinggal aktifkan aja supaya nantinya kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya itu plotting Windows. Nah, di sini kita kasih lagi untuk perizinannya. Nah, seperti ini. Oke, sip ya. Di sini udah muncul ya, teman-teman. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian tinggal lihat aja. Misalkan ya di sini saya buka untuk set edit dan ternyata untuk plotting Windows-nya belum aktif. Gimana cara untuk mengaktifkannya? Kalian harus menceklis yang namanya fitur Freeform Windows Support. Oke, kita di sini bakalan diarahkan ke opsi developer. Tinggal dikulir aja ke yang paling bawah. Kalian cari yang namanya itu aktifkan jendela berformat bebas atau aktifkan jendela bentuk bebas. Pokoknya kalau ada kata-kata jendela di opsi developer yang paling bawah, kalian tinggal aktifkan aja. Kenapa kaitannya dengan jendela? Karena di sini kita bakalan menggunakan plotting window. Oke, kalau sudah di sini kita bakalan kembali aja. Adapun untuk fitur seperti yang kedua ataupun yang ketiga itu mau opsional. Kalian mau aktifkan monggo, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa ya membuka untuk semua plotting Windows-nya. Misalkan saya buka lagi untuk set editnya. Nah, sekarang untuk set edit sudah bisa dibuka secara plotting Windows atau jendela mengambang. Nah, di sini ya kita juga bisa menambahkan untuk ukurannya, bisa mengecilkan ataupun membesarkan. Oke ya, gimana Bang kalau semisalkan digunakan di dalam game? Oke, kita bakalan langsung aja masuk ke in-game-nya. Oke ya, di sini udah masuk ke in-game-nya. Kemudian teman-teman bisa membuka untuk fitur taskbarnya seperti ini dan menyembunyikannya seperti ini. Oke, kemudian di sini untuk aplikasinya tidak semua ditampilkan. Kalau ingin ditampilkan, kalian tinggal klik aja di bagian ini ya. Nah, bakalan semuanya ada. Dan kalian juga bisa membuka ya untuk semua aplikasi yang sudah support dengan fitur plotting Windows ini. Misalkan seperti YouTube ya, di sini udah
support dengan floating Windows. Kemudian untuk beberapa aplikasi lainnya kalian bisa sesuaikan aja dan bisa buka tentunya dengan menggunakan taskbar ini. Misalkan untuk set edit kalian ingin merubah ya untuk string ataupun value-nya langsung ketika kalian bermain game, itu bisa banget ya. Oke, jadi seperti itu. Dan mungkin ada pertanyaan seperti ini, Bang, gimana kalau misalkan nantinya ada notifikasi ya, gimana untuk cara nge-hide-nya karena kita tidak menggunakan game space. Oke, kalian tinggal masuk aja ke bagian pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan kalian tinggal cari aja yang namanya itu mode jangan ganggu. Di setiap device Android pasti ada karena ini adalah bawaan dari device Androidnya masing-masing. Nah, kalian tinggal aktifkan aja untuk mode jangan ganggunya ketika bermain game supaya untuk notifikasi yang tidak penting nanti nggak bakalan masuk di device kalian. Oke, jadi seperti itu mungkin ya untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jikalau kalian suka silahkan di like. Jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.